Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogo Prasetyo, NPM 202043501920. Saya dari kelas R33. Saya akan menjelaskan materi session layer. Apa itu session layer? Lapisan sesi atau session layer adalah lapisan kelima dari bawah dalam model referensi jaringan OSI yang mengizinkan sesi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Lapisan sesi tidak tahu-menahu mengenai efisiensi dan keandalan dalam transfer data antara node-node tersebut, karena fungsi-fungsi tersebut disediakan oleh 4 lapisan di bawahnya dari dalam model OSI, atau lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, dan lapisan transport. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi antara pertukaran data antara komputer, membuat struktur sesi komunikasi, dan beberapa masalah yang berkaitan secara langsung dengan percakapan antara node-node yang saling terhubung di dalam jaringan internet. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengenalan nama pada tingkat nama jaring logis, dan juga menetapkan port TCP atau port komunikasi. Sebagai contoh, protokol NetBIOS dapat dianggap sebagai sebuah protokol yang berjalan pada lapisan ini. Lapisan sesi dari model OSI tidak banyak diimplementasikan di dalam beberapa protokol jaringan populer, seperti halnya TCP atau IP, atau IPX atau SPX. Akan tetapi, 3 lapisan tertinggi di dalam model OSI atau lapisan sesi, lapisan presentasi, dan lapisan aplikasi seringnya disebut sebagai sebuah kumpulan yang homogen. Sebagai sebuah lapisan aplikasi saja, session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session data pengguna lainnya. Sebuah session selain memungkinkan transport data biasa, seperti yang dilakukan oleh transport layer, juga menyediakan layanan yang istimewa untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan sebuah pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Sebuah layanan session layer adalah untuk melaksanakan pengendalian dialog. Session dapat memungkinkan lalu lintas bergerak dalam bentuk dua arah pada suatu saat, atau hanya satu arah saja. Jika pada suatu saat lalu lintas hanya satu arah saja, atau analog dengan rel kereta api tunggal, session layer membantu untuk menentukan giliran yang berhak menggunakan saluran pada suatu saat. Layanan session di atas disebut manajemen token untuk sebagai protokol. Adalah penting untuk memastikan bahwa kedua pihak yang bersangkutan tidak melakukan operasi pada saat yang sama. Untuk mengatur aktivitas ini, session layer menyediakan token-token yang dapat digulirkan. Hanya pihak yang memegang token yang diizinkan melakukan operasi kritis. Layanan session lainnya adalah sinkronisasi. Ambil contoh yang dapat terjadi ketika mencoba transfer file yang berdurasi 2 jam dari mesin ke satu ke mesin lainnya dengan memungkinkan mempunyai selang waktu 1 jam antara 2 crash yang dapat terjadi. Setelah masing-masing transfer dibatalkan, seluruh transfer mungkin perlu diulangi lagi dari awal, dan mungkin saja mengalami kegagalan lain. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah ini, session layer dapat menyisipkan tanda tertentu pada aliran data karena itu bila terjadi crash, hanya data yang berada sesudah tanda tersebut yang akan ditransfer ulang. Terus bagaimana contoh cara session layer bekerja? Contoh cara kerja session layer. Ketika kita melakukan login pada suatu medsos seperti Facebook, ketika kita berhasil menginput user dan kata sandi kita akan diarahkan pada laman utama akun kita. Dan tanpa sengaja kita tutup tab browser lalu kita buka kembali medsos, kita secara otomatis diarahkan ke halaman akun kita, bukan pack login. Ini karena adanya session yang masih tersimpan pada browser kita. Jadi selama browser kita menyimpan session tersebut, kita bisa mengakses akun sosmed kita tanpa harus login lagi. Tapi, jika kita tidak melakukan request atau interaksi terhadap aplikasi dalam jangka waktu tertentu, atau secara singkat disebut idle, maka secara otomatis session tersebut dihancurkan atau terminate oleh server, dan pengguna secara otomatis log out dari aplikasi.
Hal ini sengaja dilakukan untuk mengurangi resiko penyusup atau peretas memasuki aplikasi pengguna melalui session yang aktif. Dan batas waktu ideal sebelum session terminate bervariasi, ada yang hanya 2 jam, ada yang hanya 2 hari, dan bahkan ada yang mencapai 90 hari, bergantung pada konfigurasi dan jenis teknologi yang digunakan dalam pembuatan website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Zari Farahdin dengan NPM 2020 4350 2732 dan saya akan mempresentasikan bagaimana cara sebuah session pada web application itu bekerja. Jadi pertama kita akan bikin aplikasinya dulu. Yang pertama tuh untuk text editor kita menggunakan VS Code karena ekstensi banyak dan lumayan untuk hampir sebagian besar bahasa pemrograman, terutama untuk web development. Jadi pertama kita akan bikin index PHP. Ini adalah halaman depan yang kita hadapin, ini adalah index PHP yang hanya berisi satu form saja, 3D foto untuk dekorasi. Jadi kita akan coba untuk memasukkan nama saya. Oke. Login dan kita akan lihat di sini ada nama saya. Kenapa? Karena di sini tuh ketika saya nge-submit, di sini ada sebuah action yang mengarah ke file login PHP. Nah, dan di login PHP ini di sini ada sebuah session. Nah, disinilah mulainya session akan dimulai. Lalu sebagian besar hasil inputan saya yang dari post ini kenapa post? Karena di indeks PHP ini dia menggunakan metode post. Jadi saya harus menggunakan metode post juga biar bisa ketangkep istilahnya. Jadi habis itu setelah kita mendapat session yang dijakan nama, kita akan diarahkan ke account page PHP yang artinya itu account yang kita lihat sekarang yang ini. Nah, di sini ada cara untuk menampilkan echo session yang kita ketik tadi. Kita hanya tinggal menggunakan tag PHP di dalam tag HTML yang hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita logout, apa yang terjadi? Kita akan balik lagi ke index dan semua session kita tuh dihancurkan gitu. Nih, di sini adalah file logout. Nah, di sini isinya tuh adalah session destroy. Jadi tapi sebelum di destroy kita harus menggunakan session start ini biar sessionnya itu juga masih bisa terbawa, value masih terbawa. Nah, setelah itu kita akan diberikan lagi ke index.php. Tapi mari kita coba kita tambah lagi sebagian kecil fitur, yaitu fitur buat ngisi nomor. Oke, kita refresh. Oke, berarti di bagian login PHP ini kita bikin yang baru. Session dalam kurung number sama dengan number. Oops, maaf, kita pakai dolar untuk deklarasinya. Oke, jadi ketika kita memasuki account page, kita hanya perlu di sini tinggal menggunakan ini dengan cara yang berbeda. Kita hanya tinggal value saja. Jadi kita akan isi dulu pertama ini nama saya seperti biasa, Farahdin 4350272732. Oke, kita akan login. Nah, jadinya ke get 2 Muhammad Alif Farahdin dan NPM 202043502732. Dan kita akan lakukan logout lagi gitu. Nah, session itu tadi tersimpannya di mana? Session itu dia tersimpan tuh di bagian application dan lebih tepatnya di bagian cookies. Di sini. Nah, di sini tempat-tempat semua session yang disimpan. Nah, tapi apa yang terjadi jika kita nge-bypass? Nah, disinilah yang terjadi. Ini adalah errornya. Kenapa error? Karena session itu belum ada dan kita langsung bypass halaman. Jadi ini terjadi jika sebuah session tidak tertangkap, tapi di sini dipaksa untuk ditampilkan. Nah, seperti itulah kira-kira sedikit demonstrasi sederhana
cara bekerja dari sebuah session. Jika ada saya kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.